Selamat pagi jemaat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita merenungkan firman Tuhan dari 1 Raja-Raja pasal ke-13. Kita akan belajar bagaimana seorang abdi Allah, seorang pengikut Tuhan, dipimpin oleh Tuhan di dalam hidupnya, tetapi dia juga bisa gagal. Kisah yang akan kita pelajari adalah seorang abdi Allah yang diutus Tuhan kepada Yerobeam yang sudah menyeleweng dari Tuhan. Yerobeam yang membuat dua tempat ibadah menyaingi Yerusalem. Mendirikan patung lembu untuk disembah oleh 10 suku Israel. Begitu menyesatkan umat Tuhan sehingga abdi Allah ini diutus kepada Yerobeam memberikan peringatan. Supaya Yerobeam dan umat Tuhan tidak terlalu terjerumus. Di sini kita melihat bahwa Tuhan peduli kepada kesesatan yang terlalu dalam. Dan Tuhan ingin manusia, umatnya sadar. Dan Tuhan akan mengutus orang-orang tertentu kepada kita. Untuk memperingati kita. Seorang abdi Allah atau hamba Tuhan ini. Atau dikatakan nanti dia adalah seorang nabi juga. Yang datang pada Yerobeam. Diberikan mujizat dan kuasa untuk menyatakan firman Tuhan kepada Yerobeam. Yerobeam pada saat di Mesbah mempersembahkan korban, Tuhan menyatakan mujizat. Salah satunya dia yang sedang marah karena ditegur, tangannya kejang-kejang, lalu dia disembuhkan karena doa daripada abdi Allah ini. Abdi Allah ini betul-betul dipakai Tuhan. Di tengah kesesatan, dia berani memperingati raja. Dia berani memperingati umat Tuhan melalui Raja Yerobeam yang sudah menyeleweng jauh. Karena apa? Karena firman Tuhan yang dia dengar dan harus sampaikan. Nabi artinya adalah juru bicara Tuhan. Kita semua sebagai anak-anak Tuhan, murid Yesus Kristus. Memang kita bukan nabi, tapi kita adalah orang-orang yang sudah menerima firman Tuhan. Seharusnya kita juga boleh memberitakan Injil Tuhan, memberitakan kebenaran Tuhan, memberitakan peringatan kepada dunia yang berdosa ini. Apakah dunia sudah pada tracknya? Apakah gereja kita juga sudah pada tracknya? Jikalau kita masih banyak kelemahan dan dosa, kalau kita masih ada kesalahan, biarlah Tuhan memakai setiap kita atau orang tertentu untuk memberikan peringatan. Pada saat kita diperingati, harusnya kita jangan seperti Yerobeam. Yang malah marah, malah menunjuk, malah ingin menangkap abdi Allah yang memberi peringatan. Seharusnya kita seperti Daud. Dia juga seorang raja. Pada saat diperingati oleh Nabi Nathan, hatinya luluh. Dia sadar dia berdosa. Dan dia sungguh-sungguh bertobat. Yerobeam kalau kita lihat kisahnya secara utuh, dia tidak bertobat. Setelah melihat mujizat, setelah dihukum Tuhan dan dia disembuhkan karena kemurahan Tuhan, dia tidak bertobat. Cuma sekalian, berapa lama lagi kita tidak mau kembali kepada kebenaran firman Tuhan? Berapa lama lagi kita membiarkan kesesatan yang ada terjadi di tengah-tengah dunia ini, di mana Tuhan tempatkan kita? Apakah kita diam, tidak berani diutus Tuhan? Apakah kita diam, tidak berani menyatakan kebenaran? Apakah kita diam, tidak mau memberitakan hukuman Tuhan atau keadilan Tuhan? Karena yang kita hadapi adalah orang-orang yang berkuasa, orang-orang yang berpengaruh. Abdi Allah ini datang pada Raja Israel. Tapi dia berani mengatakan kebenaran firman Tuhan. Karena dia tahu dia diutus oleh Tuhan. Karena dia tahu dia mendengarkan suara firman Tuhan. Yang kedua, setelah dia mendengarkan suara Tuhan dan dia lakukan dengan begitu baik, ternyata ada tahap berikutnya. Pergumulan hidup tidak selesai. Dia diajak pulang ke istana raja. Dia diajak pulang ke rumahnya Yerobeam. Dan dikatakan di situ Yerobeam selain akan memberikan makanan, minuman,
Padahal Tuhan sudah berfirman, jangan makan dan jangan minum. Kembali ke Yehuda dengan jalan lain, itu firman Tuhan. Dia taat, walaupun raja yang mengundang dia untuk makan dan minum, bahkan ditambah, akan diberi hadiah. Akan diberi hadiah oleh raja yang sudah melihat, oh nabi ini dipakai Tuhan, nabi ini berkuasa. Tapi ada motivasi lain yang kita tidak tahu. Abdi Allah ini taat, dia tidak mau makan, tidak mau minum. Sekalipun diajak dan diberi hadiah, sekalipun dikatakan setengah dari yang dipunyai oleh Yerobeam diberikan pada dia, dia tetap pilih taat pada Tuhan. Cuma sekalian tidak mudah tawaran dunia kepada kita, orang-orang Kristen, murid-murid Tuhan. Tawaran berupa menyegarkan kita secara fisik, kita butuh itu. Tawaran kita yang kita ditawarkan mendapatkan hadiah-hadiah. Tetapi bayarannya adalah melanggar firman Tuhan. Abdi Allah ini taat. Abdi Allah ini sungguh-sungguh mengutamakan Tuhan yang berfirman dan dia kenal. Dia tolak mentah-mentah. Tidak bisa digoyahkan. Bahkan oleh seorang raja. Luar biasa. Jemaat sekalian, berapa banyak kita karena teman kita bela walaupun teman kita salah. Kita berdosa, kita rela karena kesetiaan kita kepada teman. Berapa banyak kita karena pekerjaan, karena jabatan kita melakukan kompromi dan kita berdosa melawan firman Tuhan. Kita abaikan. Bagaimana kita mau dipakai oleh Tuhan menjadi murid Yesus Kristus menyatakan kebenaran. Kalau hati kita tidak punya hati yang tulus mengikuti firman Tuhan. Abdi Allah ini dalam tahap sampai di sini dia taat. Yang kedua setelah dia selesai dia kembali ke jalan kembali ke Yehuda dengan mengambil jalan yang lain seperti difirmankan Tuhan. Ternyata ada nabi tua di Betel itu tahu apa yang terjadi. Dia mengundang abdi Allah ini untuk ke rumahnya dengan tawaran yang mirip. Makan dan minum. Abdi Allah ini sama posisinya. Tidak akan mengikuti. Karena firman Tuhan mengatakan tidak boleh makan dan minum di tempat ini. Abdi Allah ini setia. Tetapi apa yang terjadi? Nabi tua itu punya trik. Nabi tua itu mengatakan, aku juga nabi seperti engkau. Aku mendengarkan firman Tuhan yang dinyatakan kepadaku. Bahkan malaikat diutus kepadaku untuk mengundang engkau ke rumahku untuk makan dan minum. Nabi ini bisa melawan permintaan raja. Tetapi dia luluh kepada kata-kata rohani. Kepada firman Tuhan. Dia yang mau taat pada firman Tuhan yang dia dengar. Sekarang dia mendengar ada rekan yang mengataskan firman Tuhan. Diberikan kepada dia. Boleh. Seakan-akan dikatakan Tuhan sudah membatalkan firman Tuhan yang kamu dengar. Sekarang boleh, Tuhan sudah mengatakan lagi ada malaikat yang diutus kepadaku. Kamu boleh makan dan minum. Dan dia akhirnya mengikuti kata-kata Nabi tua itu. Apa yang terjadi? Penghakiman terjadi kepada abdi Allah itu. Abdi Allah ini dicatat sama. Dia juga nabi. Sama seperti nabi tua itu. Jemaat sekalian, kadang-kadang kita bisa melihat dosa yang bertentangan dengan firman Tuhan, langsung kita lawan. Tetapi, kalau kita diberitakan satu kebenaran yang samar-samar, kebenaran yang mirip-mirip firman Tuhan. Orang mengutip firman Tuhan seperti pengajaran saksi Yehova, seperti pengajaran-pengajaran yang lain. Bahkan gereja-gereja yang banyak pada saat ini sudah memanipulasi firman Tuhan. Menggunakan kata-kata rohani. Banyak anak Tuhan ditipu. Seperti Nabi tua ini membohongi abdi Allah dari Yehuda itu. Banyak orang tersesat. Banyak orang mendengarkan para hamba Tuhan yang mengataskan firman Tuhan
tetapi sudah menyelewengkan firman Tuhan. Tidak ada kebenaran di dalamnya. Melihat mujizat mereka langsung mengikuti. Melihat kuasa-kuasa ilahi tanda kutip yang mereka langsung mengikuti. Walaupun secara utuh firman Tuhan, Alkitab tidak membenarkan cara-cara atau pengajaran yang menyeleweng dari kebenaran firman Tuhan. Abdi Allah ini gagal. Dia tadinya mau taat firman Tuhan yang dia dengar. Kali ini dia dibohongi atas nama kata-kata rohani. Jemaat sekalian, hati-hati. Jangan sampai kita memakai kata-kata rohani menipu orang lain. Jangan sampai kita membungkus diri kita dengan pakaian yang seperti rohani, penampilan rohani, padahal kita melakukan penipuan kepada orang lain. Tuhan akan menghukum. Di bagian ini memang kita lihat abdi Allah ini belum sampai penghakiman Tuhan. Tapi justru uniknya kita melihat abdi Allah yang mendengarkan firman Tuhan, yang mendedikasikan diri kepada Tuhan. Pada saat dia tidak taat, hukuman Tuhan langsung terjadi pada dia. Jadi cabik oleh singa. Mengerikan sekali kalau kita tidak taat pada firman Tuhan. Jemaat sekalian, penghakiman Tuhan mungkin tidak terlihat langsung pada hari ini pada kita. Tetapi percaya, Tuhan peduli, Tuhan tahu. Tuhan ingin kita murni taat pada firman-Nya. Tuhan ingin kita menjaga kemurnian firman Tuhan. Tuhan ingin kita menjaga sungguh-sungguh firman Tuhan yang sudah dititipkan kepada kita. Dengarlah firman Tuhan yang benar, yang kita sudah yakini kebenarannya. Jangan diombang-ambingkan oleh kebenaran-kebenaran yang lain yang sudah memanipulasi suara Tuhan. Seperti Nabi tua ini. Biarlah kita semua boleh sadar. Kita kembali kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini kami diingatkan dengan begitu keras. Tuhan yang berfirman, Tuhan ingin kami taat dan melakukan firman Tuhan dengan tepat. Jangan sampai kami digoyahkan oleh siapapun di dunia ini, bahkan malaikat sekalipun. Jika memberitakan firman yang sudah dipalsukan, Injil yang dipalsukan, kami harus menolak. Tuhan, terima kasih. Kami serahkan hidup kami, Tuhan yang memimpin kami. Demi Yesus Kristus, Juru Selamat kami, kebenaran yang sejati, yang sudah menyatakan diri kepada kami bersyukur berdoa. Amin.